Citra dan Dino adalah sepasang suami istri. Awalnya Dino memiliki usaha jualan gado-gado keliling. Namun karena satu insiden yang tak terduga, hal itu membuat Dino kemudian lumpuh. Ya Allah, hari ini tuh sial banget. Gado-gadoku nggak laku. Orang-orang kampung ini pada pelit. Cuman bisa nawar tapi nggak mau beli. Dan kamu Dino, laki-laki nggak ada guna. Cuman bisa duduk aja di situ kayak patung. Nih, makan tuh sayur sisa. Itu hasil kerja kerasku seharian. Muter-muter bawa gerobak. Sementara kamu duduk, tidur, lihat langit-langit rumah. Maaf ya Citra, aku tahu aku itu nggak bisa bantu banyak. Bantu? Kau bahkan gak bisa geser kursi roda sendiri kalau nggak aku yang dorong. Seandainya aku nggak ketiban sial nikah sama kamu, mungkin hidup aku lebih enak dari sekarang. Aku nggak pernah minta jadi lumpuh, Citra. Aku tuh juga nggak mau seperti ini. Nggak mau katanya. Hahaha. Tapi kenyataannya kamu tetap beban. Beban Dino. Hidupku tuh kayak neraka karena harus ngurusin kamu tiap hari. Besok-besok kalau jualanku masih sepi, aku bakal nyalahin kamu lagi. Karena emang kamu tuh sumber sial di rumah ini. Percaya nggak percaya, sejak kamu duduk di kursi itu, rezeki kita kayak ditarik ke tanah. Aku berdoa tiap hari Citra, berdoa biar kamu kuat. Tapi tolong jangan benci aku ya. Hentikan doa-doa kamu itu. Doa dari orang yang nggak berguna kayak kamu itu nggak bakal didengar Tuhan. Citra semakin kesal, kemudian masuk ke dalam kamar. Sampai kapan aku harus kayak gini terus? Jualan dari pagi sampai sore, jalan kaki muter kampung, tapi hasilnya nggak seberapa. Semua orang jadi pelit. Mereka minta banyak, bayar sedikit. Citra, kamu capek kan? Hidup kamu nggak adil kan? Kamu layak dapat lebih dari ini. Siapa? Siapa kamu? Aku tuh capek, iya. Tapi siapa kamu? Aku adalah suara hatimu. Suara itu dari dalam dirimu yang tahu apa yang kamu butuhkan. Dengar Citra, kamu itu mau sedikit pinter, kau bisa untung besar. Maksud kamu apa? Aku udah coba semuanya. Gado-gadoku bersih, sehat, tapi orang-orang tetap aja nggak mau beli. Mau kamu apain? Mau aku ngapain? Tambahkan sesuatu sedikit saja, biar rasa gado-gadonya itu beda dari yang lain. Lebih kuat, lebih gurih, lebih bikin ketagihan loh. Tambah apa? Bumbu apa? Aku udah pakai semua yang bisa. Ada bumbu-bumbu khusus yang dijual di toko bahan kimia, pewarna, penyedap rasa, penguat aroma. Sekali coba, lidah mereka akan lengket sama daganganmu. Tapi itu nggak sehat. Aku bisa bikin orang sakit kalau aku salah campurannya. Mereka nggak bakal tahu. Kamu cuma butuh sedikit aja, bukan buat meracuni, cuma buat memikat saja. Kalau rasanya lebih mantap, apa mungkin orang-orang bakal datang lagi? Mereka nggak akan tahu juga. Cuman aku yang tahu bahan rahasianya. Itu baru namanya strategi. Kamu udah capek kerja keras, saatnya pakai cara cerdas. Gado-gado Citra, rasa nomor 1. Ahahaha, kayaknya itu slogan bagus juga. Besok pagi ke pasar cari bahan-bahan itu. Sekali kamu coba, kamu itu nggak akan balik lagi ke cara lama. Baiklah, kita lihat seberapa cepat mereka semua jadi pelanggan tetap. Nggak peduli harus pakai cara apa. 5 menit kemudian. Citra langsung mencatat bahan-bahan untuk dia berjualan. Ternyata Dino mengetahui rencana istrinya dari luar kamar. Pewarna pakaian merah tua, penguat rasa, pengental saus. Ah iya, satu lagi, boraks, biar nggak cepat basi. Ahahaha, ini sih bakal bikin gado-gadoku jadi nomor 1. Nggak bakal ada yang bisa saingin aku. Gado-gado racikan Citra. Ahahaha, rasanya bakal nempel di lidah orang-orang. Mereka nggak akan tahu rahasianya, dan aku akan jadi penjual paling laris di pasar ini. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi pada istriku? Dulu dia itu wanita yang jujur, yang sabar, tapi sekarang dia itu berubah. Tuhan, aku itu tahu aku itu nggak bisa berbuat apa-apa. Kaki ini lumpuh, tubuh ini lemah, tapi tolong jangan biarkan istriku itu makin jauh dari jalan yang benar. Bukakanlah hatinya, sadarkanlah pikirannya, jangan biarkan dia itu tersesat lebih dalam oleh godaan dan keserakahan. Keesokan harinya Citra membeli bahan-bahan yang sudah dia catat. Wah, pagi-pagi udah belanja aja Bu Citra. Dagangan makin rame ya? Iya Bu Cika, alhamdulillah. Tapi ya gitu, lagi mau coba resep baru.
butuh bahan tambahan yang agak beda dari biasanya. Waduh, makin kreatif aja nih. Mau masak apa emangnya, Bu? Gado-gado juga, Bu. Cuman sekarang aku mau coba pakai bahan yang bisa bikin rasanya lebih nendang. Itu jadi gini, saya cari penguat rasa, pengental saus, sama perwarna merah makanan. Oh, ada Bu, sebentar ya, saya ambilin dari rak belakang. 5 menit kemudian. Tapi hati-hati ya Bu, itu bumbu kimia. Jangan kebanyakan, nanti pelanggan malah sakit perut. Ah iya, saya ngerti kok. Cuman buat tambahan sedikit aja, beda-beda dari yang lain. Semoga laris ya Bu Citra. Saya doain dagangannya makin maju. Amin, amin, makasih ya Bu, makasih banyak. Saya pamit dulu ya. Setelah mendapat bahan-bahan yang dia inginkan, dia langsung membuat gado-gado ya. Membuat gado-gadonya. Sedikit pengental, 1 sendok penguat rasa, setetes warna. Nah, ini baru saus kacang yang menggoda. Coba lihat siapa yang gak akan ketagihan makan ini. Tapi sayurnya belum ada. Kalau saus kacang seenak ini, tapi sayurnya layu, pelanggan tetap kabur. Duh, harus ke pasar lagi. Citra, mau beli sayur segar? Mahal, sayur itu mahal. Iya juga ya. Kalau beli sayur segar, uangku tinggal sedikit. Modalnya juga nggak nutup. Di pasar ada sayur busuk, masih bisa dipakai, tinggal buang bagian yang hitam. Murah, hemat, lebih untung. Tapi itu kan busuk. Kalau pelanggan tahu, Mereka nggak akan tahu kau pintar memasak. Sayur itu akan terlihat segar. Setelah kamu rebus, saus yang kuat akan menutupi semuanya. yaudah, yang penting laku, yang penting untung. Citra kemudian pergi ke pasar untuk membeli sayuran busuk. Bu Citra, wah jarang-jarangnya Ibu belanja ke saya. Biasanya langganan ke Bu Lestari ya. Iya Bu, lagi nyari yang agak beda. Bu Jimila, saya mau tanya, Ibu ada nggak sayur yang udah agak layu atau busuk dikit gitu? Bukan buat dimasak kok, buat ternak di rumah. Oh, buat ternak ya? Hehe, ada sih. Tadi pagi saya baru pisahin kangkung dan kol yang udah mulai lembek. Nggak dijual biasanya. Nah, itu Bu, saya ambil semua deh. Kalau bisa tambahin juga bayam yang udah agak hitam itu. Ya ampun, beneran nih Bu Citra. Biasanya kan orang jijik sama sayur begini. Nggak apa-apa Bu, ternak saya mah doyan. Daripada dibuang kan sayang. Saya bantu buangin sekalian, ntar saya bayar setengah harga aja ya. Ya udah deh, karena buat ternak ambil aja itu semuanya, saya kasih murah. Tapi jangan salahin saya kalau ternaknya sakit. Hehehe. Hahaha, tenang aja Bu, ternak saya udah kebal. Makasih ya. Setelah gado-gadonya jadi, dia lalu pergi berjualan. Pagi ibu-ibu cantik, mau coba gado-gado spesial nggak hari ini? Saus kacangnya beda loh dari biasanya, dijamin bikin ketagihan. Wah, kamu promosi banget ya Cit. Emang apaan yang spesial? Resep baru Bu, ada rahasia. Pokoknya begitu nyuap pertama pasti langsung nambah. Hahaha, biasa aja kamu. Yaudah deh, 1 bungkus ya Cit, yang pedes ya, biar seger. Aku juga deh 2 bungkus, 1 buat suami di rumah. Wanginya aja udah menang banyak. Nih Bu Rahma 1 pedes, Bu Yanti 2 ya. Mau kerupuk juga? Mau dong, lengkap sekalian. Jangan beli kerupuk ya. Hahaha. Aku juga Cit 1 bungkus, tapi yang porsi jumbo ya. Aku belum sarapan dari tadi pagi. Siap, hari ini diskon khusus buat pelanggan pertama. Biar makin semangat makannya. Ya ampun Cit, ini bener enak banget. Saus kacangnya tuh gurih, manis, pedasnya pas. Ada rasa yang susah dijelasin, tapi nagih banget. Bener, ini gado-gado terenak yang pernah aku makan. Kamu jualan di pasar juga nggak? Pasti laku keras ini. Alhamdulillah, makasih ya Bu. Ini baru permulaan. Tunggu aja minggu depan, aku mau coba ekspektasi. Tapi sedih ya Cit, besok-besok aku pesen duluan deh. Takut kehabisan. Siap Bu, selama ibu-ibu senang aku makin semangat jualannya. Dan tak disangka, dagangannya lebih laris dari biasanya.
Gila, gado-gado racikanku laku semua, habis, licin. Ibu-ibu kampung ini bener-bener gampang ditipu ya. Cuma dikasih saus wangi dan sayur dikit, langsung puji-puji kayak aku juru masak istana. Lihat nih, uang semua. Ini hasil otakku, bukan hasil doa-doa kosong yang kau bisikkan tiap malam, Dino. Kamu tuh ngapain aja di rumah? Cuma duduk, diem, nonton langit. Aku yang keliling kampung, panas-panasan, jualan. Tapi kamu bahkan jalan ke dapur aja nggak bisa sendiri. Dagangan kamu laku hari ini, Cid. Tapi jangan hina aku seperti itu dong. Aku itu juga nggak pernah minta jadi begini loh. Oh iya, kamu pikir aku mau punya suami kayak kamu? Laki-laki lumpuh, nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa. Kalau aku nggak punya utang budi ke orang tua kamu dulu, aku udah lama ninggalin kamu. Aku tahu aku itu cuma beban buat kamu. Tapi setidaknya jangan bangga karena nipu orang dong, Cid. Itu bukan rezeki yang baik. Jangan bawa moral ya. Moral nggak bisa bikin dapur ngebul. Rezeki yang baik katanya. Yang bener itu rezeki yang lancar. Dan hari ini aku berhasil dapat itu dengan otakku sendiri. Ya Allah, lindungi istriku. Jangan biarkan dia tersesat lebih jauh. Keesokan harinya Citra mulai berjualan sampai ke desa sebelah supaya mendapat keuntungan yang lebih banyak. Gado-gado spesial, rasa mantap, saus kacang bikin lagi ibu-ibu yang cantik. Ayo dicoba. 5 menit kemudian. Wah, jualan di kampung sebelah ya, Bu. Baru pertama kali saya lihat di sini. Iya, Bu, biasanya saya jualan di kampung sendiri, tapi sekarang coba ekspansi. Masa gado-gado seenak ini cuma dinikmatin warga satu tempat? Ih, pede juga ya, Bu Citra. Emang seenak apa sih? Coba satu bungkus deh, yang pedes ya. Aku juga dong, sekalian 2, satu pedes, satu sedang. Tapi sausnya yang banyak ya, wanginya bikin perut keloncongan. 5 menit kemudian. Nih Bu, dijamin beda dari yang lain. Ini pakai racikan rahasia turun-temurun. Makanya bisa sambil tutup mata saking enaknya. Hahaha, lebay banget sih Bu Citra. Tapi bener sih, saus kacangnya wangi banget. Baru pertama kali saya nyium aroma kayak begini. Enak ya, ada rasa unik, gurih banget. Kayak ada campuran kacang dan apaan sih Ibu? Ada sensi-sensi meledak di mulut. Nah itu dia, gak bisa dijelasin kan? Itu rahasianya saya. Yang penting puas makannya. Bu Citra harus sering-sering jualan kesini ya. Saya yakin anak-anak kompleks ini pada suka ini. Ini mah cocok buat cemilan sore. Waduh, kalau semua pelanggan kayak ibu-ibu di sini, saya bisa beli gerobak baru bulan depan. Hehehe. Jangan lupa ya Bu, besok-besok saya mau pesan buat acara pengajian juga. Sekalian promosiin ke tetangga-tetangga. Siap, pokoknya saya catat Bu Rena, pelanggan spesial. Makasih banyak ya, semoga rezeki saya makin lancar. Malam harinya Citra kembali membuat gado-gado menggunakan sayur busuk. Namun tiba-tiba saja datanglah suaminya. Citra, kamu ngapain? Kamu ngapain aja sih Pak? Gak lihat aku lagi sibuk ini. Aku lihat jelas tadi, kamu itu pakai bahan-bahan itu lagi sayur busuk, bumbu kimia. Citra, kamu itu benar-benar keterlaluan ya. Lah, terus kenapa? Kamu tau gak, berkat ini semua, daganganku itu laris manis. Aku bisa bawa pulang uang tiap hari. Bukan kayak kamu, duduk doang di pojok rumah. Ini bukan soal uang, Citra. Ini soal nyawa orang. Kamu itu ngasih makan orang pakai bahan busuk dan kimia berbahaya. Kamu tega apa? Tega? Iya, aku tega. Karena hidup gak bisa dibangun cuma pakai doa. Aku lelah miskin. Aku muak jadi bahan olokan. Aku ingin dihormatin, Pak. Tapi tidak begini dong caranya. Kamu sedang mencelakai orang itu. Apa kamu itu nggak takut kalau Tuhan membalas semuanya? Tuhan, kalau Tuhan peduli, kenapa kamu dikasih lumpuh? Kenapa aku harus banting tulang sendirian? Jangan bawa Tuhan ke dalam ini. Karena itu ujian, Cid, bukan alasan buat jadi licik. Kamu itu nggak cuma mempermalukan dirimu, kamu mempermalukan keluargamu. Kamu tuh nggak ngerti. Kamu nggak tahu rasanya jadi aku. Jadi cukup diamlah dan biarkan aku jalani ini dengan caraku. Aku itu nggak bisa diam, Citra. Aku itu suamimu, dan meski aku itu nggak bisa berdiri, aku tuh masih punya hak untuk bicara. Aku mohon, hentikanlah ini semua. Belum semuanya ini terlambat. Namun sudah terdengar beberapa gosip bahwa para pelanggan di desa sebelah mulai pada sakit. Kalian udah dengar belum?
kabar dari kampus sebelah. Si Rena, gadis muda yang kemarin beli gado-gado juga tuh. Iya, aku dengar. Katanya semalam masuk rumah sakit, terus pagi-paginya meninggal. Astagfirullahalazim, seriusan? Kok bisa sih? Masih muda loh, sehat. Masa tiba-tiba keracunan gitu? Kata orang pasar, semalam dia muntah-muntah parah. Katanya sih karena makanan, tapi belum dipastikan dari mana makannya. Rena, yang kemarin beli 2 bungkus. Ya Tuhan, aku jadi takut deh, jangan-jangan dari jajanan. Sekarang kan banyak yang curang, pakai bahan aneh-aneh biar laku. Makanya tuh kalau beli makanan dilihat dulu siapa yang jual. Soalnya sekarang makanan enak belum tentu aman. Citra buru-buru membereskan dagangannya, meski masih banyak pelanggan menunggu. Lah, Bu Citra, kok buru-buru banget? Saya mau nambah 1 lagi loh. Maaf Bu, saya harus pulang dulu. Ada urusan mendadak di rumah. Gado-gadonya cukup ya buat hari ini. Waduh, sayang banget. Padahal kan belum sempat nyicipin. Iya, tumpen buru-buru Bu. Biasanya kan sampai sore loh. Maaf ya ibu-ibu, lain kali saya ganti. Saya kasih bonus. Sekarang saya harus benar-benar pulang. Setibanya Citra di rumah. Citra, kamu itu kenapa? Kok udah pulang mukanya pucat banget? Ada apa toh? Jangan tanya-tanya kamu, Dino. Gak usah, sok peduli. Aku muak. Aku cuma khawatir, Cit. Biasanya kamu itu pulang sore. Ini belum waktunya kamu malah berhenti jualan. Ya, karena ada masalah, Dino. Masalah besar. Kamu pikir jualan itu gampang? Aku tiap hari harus pura-pura, harus bohongin orang supaya kita bisa makan. Apa maksud kamu, Cit? Masalah apa? Cerita ke aku dong. Masalahnya adalah ada yang mati, Dino. Rena, dia meninggal setelah makan gado-gado. Dan aku nggak tahu apa itu salahku. Tapi sekarang semua ini bikin aku takut. Ya Allah, Cit. Ini semua karena bahan-bahan itu yang kamu pakai buat dagangannya. Iya, tapi aku nggak punya pilihan. Aku lakuin itu kan aku harus. Karena aku nggak bisa bantu apa-apa. Karena aku harus jadi suami, istri, penopang hidup, semuanya. Aku tahu aku tin lemah. Tapi kamu itu nggak bisa menyalahkan aku untuk keputusan kamu sendiri. Kamu yang milih jalan ini loh. Aku pilih karena terpaksa. Kalau kamu bukan beban, mungkin aku bisa jalan jujur. Mungkin aku nggak perlu nipu orang setiap hari. Ini semua salah kamu yang nggak bisa jadi laki-laki seperti suami lain, yang cuma bisa duduk, diam, ngelamun. Aku yang harus kerja, aku yang harus aku yang harus keringetan, aku yang harus dusta. Tapi Citra, kamu tetap punya pilihan dan kamu tuh pilih jalan yang salah. Dan sejak hari itu Citra tidak berjualan gado-gado dan banyak warga yang protes ke Pak RT karena perut mereka masih sakit. Aduh, dari tadi perut saya kayak diremes-remes gitu. Udah minum obat warung tapi masih mual. Saya juga Bu, anak saya sampai nggak masuk sekolah hari ini. Katanya muntah-muntah habis makan gado-gado kemarin. Jangan-jangan yang salah sama makanan yang kita beli akhir-akhir ini. Aku juga ngerasa pusing banget habis makan siang kemarin. Maaf ya ibu-ibu, saya sebenarnya udah lama mikir. Tapi sekarang saya mulai yakin soal Bu Citra. Bu Citra? Maksudnya apa Bu Jumila? Gini, kan selama ini saya jualan sayur di pasar. Bu Citra tuh hampir tiap hari beli sayur busuk ke saya. Awalnya dia bilang buat ternak. Ternak? Emang dia pelihara apa? Nah itu dia Bu, saya nggak pernah lihat ternaknya. Dan saya juga mulai curiga, jangan-jangan sayur busuk itu dipakai buat dagangannya. Astagfirullahalazim, jadi kita semua makan gado-gado yang saya lihat dari bahan busuk. Waduh, ini bisa jelasin kenapa kita semua sakit perut akhir-akhir ini. Gak mungkin kan kebetulan. Tapi Bu Citra kan dagangannya enak banget, sausnya wangi, gurih. Siapa sangka dibeli itu semua ternyata. Justru itu Bu, rasa enak itu bisa jadi dari bahan kimia, pewarna, penguat rasa, pengawet. Kalau berlebihan bisa bahaya. Saya juga dengan dengar waktu Rena meninggal itu kata dokternya nemuin zat berbahaya dari perutnya, mirip dari bahan kimia makanan. Waduh, ini nggak bisa didemin. Kita harus lapor ke Pak RT. Ini udah menyangkut kesehatan banyak orang. Iya bener, kita harus kumpulin bukti biar nggak cuma sekedar gosip. Tapi kalau bener, Bu Citra harus bertanggung jawab. Para warga kemudian datang ke rumah Citra yang sedang membuat gado-gado. Saat itu Doni sedang tidak ada di rumah karena harus melakukan rawat mingguan di rumah sakit. Para warga tanpa basa-basi langsung masuk ke dalam dapurnya Citra. Ya Allah, ini ada apa ya? Bu Citra, jelasin ini Bu Citra, jelasin ini. Kenapa di dapur ibu ada bahan kimia dan sayur busuk? Ini yang bikin anak saya sakit kemarin.
Kamu kasih kami makanan racun ya? Enggak, bukan begitu Bu. Saya cuman pengen dagangan saya laku. Kami percaya sama kamu, Bu Citra. Tapi ternyata kami itu mengorbankan kami demi uang. Laku dengan cara menipu. Kamu kasih makan orang satu kampung dengan bahan beracun. Bahkan sampai ada yang meninggal. Aku gak bermaksud Bu. Aku terpaksa. Suamiku lumpuh. Aku harus cari uang. Aku cuma pengen dihargain Bu. Kamu pikir harga diri itu bisa dibeli dengan racun? Kamu pikir nyawa orang serendah itu? Kami gak bisa diam. Ini harus diselesaikan secara hukum. Kamu sudah membahayakan banyak nyawa dan harus bertanggung jawab. Aku harus pergi. Aku harus selamat. Mereka akan mengusirkan aku. Citra kemudian panik dan kabur. Dan tanpa sadar dia menyeberang saat sebuah truk menuju dengan cepat. Dan brak! Bu Citra ditabrak mobil dan meninggoy di tempat.